Hai, balik lagi bareng tutorial iMacros. Ya, pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memanggil data CSV dengan iMacros. Pembahasan kali ini agak sedikit pendek ya, karena memang untuk setting dan input data menggunakan iMacros itu sangat mudah ya. Kita langsung aja kita ke prakteknya. Kita buka tentu saja ini browser kesayangan kita ya, browser Palemon dengan ekstensi iMacros-nya. Untuk kali ini kita akan coba eh, search Google, tapi keywordnya, kata kuncinya kita masukkan di format Excel. Nah, si iMacros nanti kita akan memanggil apa namanya data keyword di sini ke ke Google. Ya, untuk pertama kita buat dulu apa namanya datanya. Di sini kolom A kita masukin aja tes satu lah. Tes A ya. Kita tes A. Yang ini yang kolom B kita tes B1, kita masukin tes B. Terus ini kolom ketiga tes C. Lalu di kolom A2 kita masukin satu 2 3. Ini tes saja ya. Misalkan kolom A3 kita masukin iMacros, iMacros ya. Lalu B2 kita masukin tutorial, tutorial. Nah, yang ke C3 ini kita masukin nama saya ya, Andi Mulyadi. Lalu kita save aja ke langsung save as. eh, Datanya disimpan di mana ya? Ada di sini. Kita masukin. Ini saya buat folder namanya tes. Nah, untuk format datanya kita pakai CSV, delimited yang ini bisa UTF-8, dan kalau misalkan ada apa namanya simbol-simbol, Anda bisa juga gunakan CSV ini, CSV, delimited biasa. Atau kalau misalkan ada simbol-simbol bisa pakai CSV UTF-8. Nah, kalau misalkan Excel Anda itu versi lama ya 2010 atau 2013, biasanya CSV UTF-8 ini nggak ada. Jadi pakai aja yang CSV, delimited ini ya, save aja. Namanya kita simpan aja tes lah, tes. Save. Nah, kita lari ke iMacros. Untuk pertama kita kan apa namanya belum kenal ini ya, elemen ini. Kita buka aja inspect. Dan kalau misalkan Anda belum tahu bagaimana caranya seleksi menggunakan iMacros, silakan klik kanan atas video ini. Di sana ada video bagaimana caranya seleksi elemen di website menggunakan iMacros. Tapi untuk kali ini saya akan pakai cara yang simple aja ya. Kita langsung record aja. Nah, gitu aja. Langsung salah lagi. Langsung ini hapus aja. Ini kan itunya ya, apa namanya elemennya, kita masukin nah kontennya ini. Nah, nah sudah masuklah di sini. Nah, untuk mengimport data supaya iMacros itu kenal ya data yang kita apa namanya yang kita masukkan, silahkan copy ini. Nah, ini saya langsung ngambil dari wiki iMacros ya, dari dokumentasi iMacros langsung. Nah, di sini ada set data source delimited dan set data source c slash my source dot txt ya. Kita copy aja langsung di sini copy. Nah, nah mungkin Anda belum tahu ya, ini apa sih maksudnya set data source delimited dan set data source ini apa namanya c slash my source ini. Nah, set data source delimited titik kutip ini, titik dua kutip ini itu adalah pembagi ya, pembagi si data di Excel. Nah, kalau misalkan apa namanya Anda belum tahu apa delimited Excel Anda, silahkan aja
Misalkan ini tes CSP yang barusan kita bikin ya. Kita buka dulu pakai Notepad bisa, pakai Notepad++ bisa. Di sini saya lebih menyarankan pakai Notepad++ ya, soalnya lebih kelihatan gitu kan. Kita buka pakai Notepad++. Nah, nah kelihatan kan? Di sini tes A, tes B. Nah, fungsi dari koma ini yang mengganti baris-baris di kolom Excel ini. Nah, itu kan? Coba saya ke pinggirin dulu. Nah, ini tes A, tes B, tes C. Nah, sebenarnya kalau CSV itu mentranslate lah, mentranslate si kolom-kolom ini menjadi delimiternya. Delimiternya itu kalau di Excel saya ini pakainya koma. Nah, kalau misalkan delimiternya koma, langsung di iMacros-nya ganti. Jangan titik koma, pakai koma di sini. Nah, biasanya kalau misalkan input datanya jadi ngaco ya, atau habis ekstrak data output dari iMacros-nya itu ngaco, delimiternya itu nggak sesuai. Kalau misalkan secara default kan kalau di iMacros pakainya koma ya. Kalau misalkan di Excel Anda itu delimiternya itu titik koma, jadi ngaco. Nah, kita langsung ke fungsi dari set data source. Nah, set data source ini sintak untuk men-setting CSV yang akan dibaca oleh iMacros. Bisa menggunakan langsung direktorinya, misalkan gini kan. Tadi kan saya nyimpen di sini ya. Copy di sini langsung. Nah, bisa kayak gini. Itu kan foldernya ya, langsung masukin aja slash, tadi nama filenya apa, tes ya, tes.csv. Bisa seperti ini, atau kalau misalkan eh, page file dari iMacros-nya sudah sesuai. Nah, ini kan sudah sesuai ya, saya nyimpen settingan default untuk data source-nya itu di folder iMacros test ya. Sesuai, tidak usah dimasukin page filenya juga di sini. Bisa juga langsung aja gini. Nah, kalau misalkan data source-nya Anda simpan di D ya, di D misalkan di sini, di D, terus default-nya itu default TI makrosnya di folder C, di sistem C, maka harus pakai ini lokasi filenya gitu kan. Kalau misalkan secara default-nya udah sama, ya udah nggak usah dipakai. Nah, sekarang kita langsung aja pakai ya. Ini kan udah selesai ya. Nah, langsung masukin di sini. Nah, di sebelah kanan kan saya mau masukin di konten ini ya, di apa namanya? Di search bar ini. Kita masukin aja kurung kurawal 2 dan tutupnya, lalu masukin tanda seru call. Nah, call ini fungsinya adalah kolom ya. Jadi kalau misalkan Anda pengen memanggil data ini kan kolom satu, kolom B, ini kan kolom B, ini kolom C. Kalau misalkan pengen memanggil kolom satu, tinggal di situ gitu aja masukin call satu, save and close. Langsung kita play aja kalau misalkan nggak percaya, langsung play. Nah, tes A. Kalau misalkan kita geser ke kolom B, artinya kan ini kan kolom B itu dua ya, kita masukin aja kolom B, kolom 2 berarti kolom B itu. Langsung aja kita play, maka langsung. Dan seterusnya. Misalkan kalau misalkan kita ganti ke kolom C, kita masukin aja di sini kolom tanda seru call 3. Play. Nah, sudah terbaca kan? Nah, pertanyaannya gimana saya pengen bergeser ke eh yang baris kedua ini? Caranya masukin juga sintak ini. Nah, di sini saya ambil di apa namanya? Di wiki macros langsung. Nah, di sini ada set data source line gitu kan. Nanti saya akan kasih link deskripsinya kalau misalkan agan-agan pengen langsung lihat di wiki makrosnya, atau nanti saya sintaknya kasih di apa? Di kolom deskripsi aja ya.
Kita copy, kita masukin ke iMacros, script iMacros. Kita masukin. Nah, tadi kan secara default kalau misalkan di play itu si iMacros akan bacanya dari kolom satu, dari bukan kolom satu, dari baris ke satu dari sini. Kalau misalkan langsung pengen baris ketiga di sini, kita langsung masukin aja di sini. Data source set data source line underscore line masukin ketiga. Maka secara otomatis iMacro akan membaca ke baris ketiga ini. Ya, langsung kita play ya. Ini tutup dulu aja lah, sempit. Langsung play. Nah, tadi kan manggilnya ke kolom ketiga ya, baris ketiga, kolom ketiga, line ketiga, baris ketiga. Betul nggak ini? Betul kan? Ah, gitu. iMacros tutorial kan, ini tutorial di kolom kedua ya. Yang Andi Mulyadi itu kolom ketiga. Ya gitu. Kalau misalkan mau nentuin baris keberapa gitu kan di iMacros. Nah, pertanyaannya kalau kan secara default kan kayak gini ya. Nah, gitu. Gimana kalau misalkan kita looping nih, looping dua kali kan? Misalkan kita looping dua kali. Dua kali. Play tes C. Oh, ini kecepatan ya. Kita ini dulu aja. Kita pakai wait second sebelah bawah. Ini kepanjangan ya skripnya. Gak apa-apa lah. Wait second sama dengan 10 detik lah misalkan kita nunggunya. Misalkan kita looping dua kali kan. Berarti ini secara default kan akan membacanya dari baris ke satu ya. Line satu. Tinggal gitu aja. Nah, tes C. Oh, ini jangan dulu itu loh. Biar kelihatannya. Kolom satu. Looping dua kali ya. Harusnya ini manggil yang tes A. Coba, oh iya betul, tes A. Ini masih nunggu 3 detik lagi. Kita lihat, harusnya ke satu nih. Belum. Nah, barusan kan nggak di itu ya. Ini langsung dimatiin kayak gini ya, data source line satu. Jadi otomatis si iMacros-nya nggak bakalan berpindah-pindah. Nggak bakalan berpindah-pindah. Kalau misalkan di looping juga tetap aja di kolom ke satu. Karena kita sudah tentuin data source line jadi baris ke satu. Kalau misalkan pengen pindah-pindah, ininya dikomentarin aja pakai tanda kutip di depannya. Nah, ini pasti tidak akan tetap di sini membacanya saya Macros. Kita masukin aja 5. Misalkan masukin aja 5. Kita play lagi. Tes A. Harusnya ini geser ke kolom satu. Nah, ini kan udah rubah ya. Tuh. Nah, pertanyaannya gimana kan barusan kita udah apa? Udah looping dua kali ya. Kalau misalkan kita pengen maju ke kolom 3, jangan mulai lagi ke kolom satu, gimana caranya? Nah, kita loopingnya kita kasih di sini loop. Nah, kayak gini. Dan di sini kita set loopingnya. Set spasi loop. Tadi kan kita sudah looping dua kali ya. Sekarang kita mau maju ke yang ke baris ketiga, kita masukin aja di sini 3. Dan ini jangan lupa dihapus tanda apa namanya? Tanda kutipnya. Nah, sekarang kita tes. Nih, harusnya kan ke iMacros ya ini ya. Ke kolom A3 ya. Langsung kita play aja di sini, play. Nah, masukkan iMacros ya. Sesuai kan dengan yang di CSP. Dan kalau seterusnya kalau misalkan kita mau mulai
mulainya nggak dari 3, kita mulainya, mulai laginya dari baris ketiga, baris kelima, kita masukin aja di sini 5. Maka ketika kita play, itu loopingnya mulai dari yang kelima gitu. Berhubung di sini nggak ada data di baris kelima, jadi pasti error ya. Coba kita lihat. Nah, runtime invalid data source line value 5 line 4 error ya, karena memang data source-nya tidak ada. Jadi kalau misalkan pengen apa namanya? Pengen nggak error, kita masukin di sini datanya. Mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Semoga mengerti dan bermanfaat. Buat agan-agan yang belum paham atau belum mengerti, silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas satu persatu. Dan semoga bermanfaat dan adios.